Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Mata Putra. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 25. 3 digit tim terakhir saya 087. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang setup Python, library plus kode editor. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Sekelompok komputer yang saling terhubung untuk bertukar data dan informasi dapat berbentuk sederhana 2 komputer hingga luas ribuan komputer. Manfaatnya yaitu berbagi data dan informasi, berbagi perangkat keras, printer atau scanner, komunikasi lebih cepat, efisiensi waktu dan biaya. Selanjutnya, jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Yang pertama ada LAN yaitu Local Area Network, yaitu skala kecil, misalnya sekolah. MAN yang artinya Metropolitan Area Network, itu skala kota. WAN Wide Area Network atau skala luas antar negara. Selanjutnya komponen jaringan komputer dibagi menjadi 3. Perangkat keras, kabel, switch, router, dan modem. Kedua perangkat lunak, protokol jaringan, sistem operasi. Yang ketiga pengguna, orang yang mengakses jaringan. Selanjutnya pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan juta perangkat, memungkinkan pertukaran dan komunikasi secara global. Manfaat: sumber informasi dan ilmu pengetahuan, media komunikasi seperti pesan atau panggilan video, sarana hiburan seperti musik, game, dan film, mendukung pembelajaran daring. Layanan internet. Yang pertama itu ada web, informasi berbasis halaman situs. Yang kedua ada email, surat elektronik. 3 ada cloud storage, penyimpanan daring. Yang keempat ada media sosial, interaksi antar pengguna. Dampak internet. Dampak internet itu ada 2, positif dan negatif. Positifnya adalah informasi cepat didapatkan, memperluas wawasan, dan mempermudah pekerjaan. Negatifnya adalah penyebaran hoax, kecanduan gadget, dan penyalahgunaan internet. Selanjutnya, instalasi Python dan cek versi. Yang pertama, unduh Python, buka situs Python, klik download Python, tunggu hingga installer selesai diunduh. Yang kedua, jalankan installer. Klik 2 kali file installer, centang add Python to path, klik install now, dan tunggu prosesnya selesai. Jika muncul setup was successful, klik close. Cek instalasi, buka command prompt, ketik Python version, klik install now, dan tunggu prosesnya selesai. Jika muncul setup was successful, klik close. Instalasi dan konfigurasi PyCharm. Pertama, unduh PyCharm, buka situs JetBrains, pilih versi community, lalu klik download. Jalankan installer, buka file PyCharm community, klik next, pilih lokasi instalasi, dan next. Yang ketiga, opsi instalasi, create desktop shortcut, add open folder as project, add bin folder to path, klik install. Selesaikan instalasi, tunggu hingga selesai, klik finish, jalankan PyCharm. Yang kelima, pengaturan awal, pilih tema seperti light dark. Buat new project, pastikan Python interpreter sudah terdeteksi. Add bin folder to path option, klik install. Install library eksternal menggunakan PIP. Library eksternal adalah kumpulan kode siap pakai yang dibuat orang lain untuk mempermudah kita, misalnya NumPy untuk perhitungan matematika, Pandas untuk analisis data, Matplotlib untuk membuat grafik, Google Trans untuk menerjemahkan teks otomatis. Daripada membuat semua fungsi dari nol, kita bisa langsung pakai library ini melalui PIP. PIP atau Package Installer Python. PIP atau juga dikenal sebagai Package Installer for Python berfungsi untuk menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal yang tidak termasuk dalam bawaan Python. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita lanjut ke video praktikumnya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penginstalasi Python. Yang pertama, teman-teman bisa buka Google,
kemudian search Python download. Pada kali ini saya menggunakan 3.12. Nah, kemudian pilih yang paling atas ini, Python release. Nah, kemudian muncul menu seperti ini. Sebenarnya Python sendiri sudah ada versi terbarunya, itu 3.14 ya, yang dirilis versinya tuh di sekitar bulan Desember 2025 ini. Masih baru banget. Tapi pada kali ini saya akan menggunakan yang 3.12. Nah, setelah masuk ke menu ini, teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian ada version, ada kolom version ini, teman-teman pilih yang Windows Installer 64 bit. Nah, kalau udah klik, pasti langsung menu installer ke sini nih. Nah, tunggu aja. Untuk size-nya 25,3 MB. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa ke search, terus buka Python yang 3.412 ini. Kemudian klik, kita tunggu dulu. Python 3.12. Saya maaf. Jadi, nah, itu teman-teman bisa langsung aja masuk ke ini, ke command prompt untuk mengecek apakah sudah benar terinstall atau belum. Nah, di sini teman-teman tulis Python spasi terus double strip kemudian version. Nah, nanti kalau udah bakal muncul nih di bawahnya tuh Python 3.12. Nah, kalau udah seperti ini berarti Python sudah berhasil terdownload. Seperti itu, teman-teman. Oke, saya setelah ini akan menjelaskan mengenai cara instalasi PyCharm. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendownload Visual Code dan juga PyCharm nih. PyCharm. Oke, yang pertama di sini saya akan mendownload Visual Code. Yang pertama teman-teman seperti biasa masuk ke Google, kemudian search Visual Studio Code, kemudian search. Kemudian setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa masuk aja ke yang download ini. Download. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada Windows, Dev, terus ada RPM, yang kemudian Mac. Dikarenakan di sini saya menggunakan Windows, jadi klik yang Windows ini. Ini untuk Windows 10 11. Nah, kemudian tampil menu seperti ini nih. Kayak ini tuh menu yang ada di nanti dalam Visual Code-nya. Kayak nih, top extension itu ada Python, C, C++, GitHub, Copilot, extension, pack for Java. Nah, langsung aja. Ini kita di sini nih. Saya download. Download. Sini. Nah, ini udah download Visual Code, VS Code-nya. Kita langsung klik aja. Nih. Ini I accept the agreement, terus di next aja. Next, terus di install. Nah, ini preparing to install. Kita tunggu aja. Ini lagi nge-extract filenya nih. Untuk nge-extract file sih harusnya nggak terlalu lama ya. Udah setengah jalan. Ini harusnya sudah selesai pengekstrakannya, lagi create. Nah, terus kita finish aja. Nah, setelah kita klik finish tuh otomatis langsung masuk ke eh, ke dalam Visual Code-nya. Nah, di sini bisa kolom search nih, bisa buat nyari-nyari, terus di sini ada search control, terus ada run and debug, ada extension. Nah, yang kayak tadi tampilan di luar tuh di extension itu, misal teman-teman mau download C, C++, itu bisa cari di sini nih, atau Python. Tinggal diketik aja Python. Nah, tuh muncul tuh beberapa tampilan dari Python tuh, beberapa. Nah, misal ini. Nah, ini kan yang sudah saya download nih. Itu kalau misalnya yang belum, yang coba misalnya ini deh. Nah, kalau belum download, tampilannya bakal kayak gini. Nanti teman-teman bisa klik aja nih langsung ke install. Oke.
coding nih, coding. Nah, ini waktu itu saya pengerjaan yang kalkulator sederhana. Jadi itu tampil di sini. Tuh, nih muncul kan kalkulator sederhana. Misal angka pertamanya kita mau 15, angka keduanya itu 5. Nah, di sini kita pilih nih, operasinya mau apa? Operasi tambah, kurang, kali, atau bagi. Misal kita mau kurang. Bisa diklik aja nanti kurang. Nanti itu hasilnya bakal muncul. Satu, kurang satu, tambah. Oh, ini ada yang nah, jadi seperti itu. Ini buat di VS Code. Oke, jadi kita close, terus kita langsung ke cara instalasi dari PCharm. Nah, awalnya teman-teman masuk ke pilih ke Google nih di JetBrains, terus pilih yang kedua ini nih yang PCharm. Terus nah, setelah masuk kayak gini nih, teman-teman bisa accept all aja, kalau nggak bisa accept aja lah. Kemudian langsung aja klik download. Nah, download aja. Ini udah masuk nih ke downloadnya. Ini ada, kalau di PCharm ini termasuk size yang cukup besar ya, ada di sekitar hampir 1 giga di 984. Nah, kita tungguin dulu aja. Nah, tadi udah selesai downloadnya, jadi kita bisa langsung masuk nih ke tampilan dalam PCharm-nya. Nah, ini contoh saya coba cari-cari tentang codingan, shortcut segala macam nih. Jadi menu tampilan di PCharm tuh kayak gini, nanti ya dari Python, ini misalnya kalkulator. Tuh, ini kan banyak banget. Nih, tuh ini yang apa namanya, kalkulator seperti yang tadi di VS Code. Ini buat runningnya tuh di sebelah sini. Nah, tampilannya sama tuh. 2 kali. Ntar menunya harusnya tampil sini nih. Nah, terus kita aduh deh. Kita coba lagi. Rata-rata kalkulator tuh. Jadi selain di Visual Code juga kita bisa ngoding di PCharm ini. Nah, ini kan buat di main ini kan yang Python kalkulator nih. Ini bisa ngeliat strukturnya nih. Tuh, kayak ada apa aja nih. Tuh, banyak kode pembagian tuh. Jadi kalau kita nyari di sini tuh dia langsung masuk ke, misalkan ini kan banyak nih, ada sekitar berapa ratus, ada 165. Nah, untuk menghemat waktu, kita tuh bisa nyari langsung di sini. Misal kita butuh perkalian, kita klik aja. Nah, itu nanti langsung muncul ada di 137. Nah, ini juga ada nih. Buat inisialisasi objek vektor secara default, Anda menggunakan ID card. Nah, itu bisa. Kalau misal ada yang salah dari codingan yang ada di sini tuh, nanti di bawahnya sini akan dikasih tahu nih paragraf 4 kalimat itu tuh salah. Nanti itu kayak gini nih tuh. Yang dikasih tahu yang kayak ada warna di bloknya itu merupakan yang salah. Kemudian kita coba cari lagi. Tes C++ kosong. Nah, ini waktu itu saya buat tentang film-film, tampilkan film-film. Ini ada list-list filmnya. Terus ini ada print daftar semua film. Ini merekomendasikan, coba kita kan. Nih, sistemnya nih. Jadi di sini tuh codingan ini itu tuh kita untuk kayak misal kita mau cari film berdasarkan judul atau kan dari tampilkan semua film dulu, terus minta rekomendasi genre dari genre-genrenya, kemudian atau rekomendasi saya acak. Nah, kita di sini bisa pilih, misal kita mau yang rekomendasi berdasarkan genre, kita klik 2. Nah, masukkan genre yang kita suka. Misal kita sukanya horor, horor. Minimal ratingnya, minimal rating kita masukin 8. Nah, kalau misal nggak ada, nanti yang akan tercetak tuh yang maaf tidak ada film yang cocok sesuai preferensi kamu. Nah, ini pilihan tidak valid. Coba lagi.
Coba kita pilih yang tampilkan semua film. Nah, nanti bakal muncul nih semua film kayak ada Inception, genrenya itu action. The Notebook, genrenya romance. Nah, kenapa tadi nggak muncul genre horornya? Karena di sini tuh nggak ada, ini ada genre romance, animation, drama, musikal, action, animation, thriller, sci-fi, romance, action. Nah, nanti kalau semisal yang tadi dipilih di sini tuh nggak ada, maka yang akan terprint itu, maaf tidak ada film yang cocok dengan preferensi kamu. Oke, mungkin sekian dari saya. Penjelasan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.